lu tau lah itu birokrasinya rumit gitu. Harusnya kan negara nih ambil alih. Harusnya negara. Masa negara kalah sama Om Yuke? Tek lah istilahnya lah. Untuk bisa seorang anak ini ikut EPA, dia bayar tuh. Pakai berbayar, bisa 20 juta, 30 juta. Untuk jadi salah satu pemain di EPA. EPA. Betul. Itu ada maklarnya. Iya, dari demografi udah jauh ya. Iya, itu dekat Kalau gitu. yang itu kan dekat. Iya, kalau kan kita jauh banget. susah Om. Padahal kita ini market sepak bola terbesar. Ya, biasanya mindset itu dimiliki oleh top level klub-klub kita ya. Iya. Bahwa pembina itu investasi bukannya Investasi. call center. Cuma mereka nggak sabaran, Ri. Iya, Maunya karena buru-buru aja, maunya cepet-cepet aja. ya karena liganya juga nggak pasti kan. Nah, Oke, Om Yuka. Pembinaan Liga Oke. Top Score. oke. Ini Oh, gue pas pakai baju. ini event yang pasti yang lagi akan di copy sama Liga KKS. Oh, gitu. Alhamdulillah kalau itu menginspirasi kan. Coba kasih overview dulu Liga Top Score Oke. ini. Iya, Liga Top Score itu sebenarnya inisiasi dari gue pribadi yang kebetulan gue saat itu ada di posisi yang lumayan penting lah di sebuah media. Keterpanggilan gue juga terhadap kompetisi usia muda saat itu 2011. Jadi udah berapa tahun, udah 14 tahun yang lalu. Belum ada kompetisi grassroots sebanyak sekarang, jadi masih minim sekali. Gue punya kegelisahan karena banyak sekali, terutama di Jabodetabek ketika itu SSB yang nggak punya kompetisi. Adanya turnamen-turnamen, festival-festival yang pendek gitu ya. Bahkan masuk ke Tarkam ya. Masuk ke Tarkam. Nah akhirnya gue buat usia 13 waktu itu. Kenapa usia 13? Itu usia transisi dari anak-anak ke remaja. Itu yang kurang digarap. Kita banyak menggarap sebelumnya nih di era dulu, itu usia-usia genap. Padahal usia ganjil itu juga penting untuk ditransisi. Nah itu gue akhirnya garap U13. Waktu itu pesertanya 12 hanya di Jabodetabek aja. Nah angkatan pertama itu Gianzola, Abimanyu, terus Riyandi. Terus setelah 13 tahun berikutnya gue tambah lagi usia 15. Pesertanya ternyata gak Jabodetabek, Bandung juga dateng, wah mulai rame nih. Muncullah Beckham Putra Nugraha. Terus lagi semakin melebar lagi gue tambah lagi usianya, bertambah lagi. Daerah juga pengen, karena udah mulai banyak pemain-pemain ex dari top score ini yang dipanggil tim nasional. Dan sekarang memang existing di Liga 1 kan. Nah tanpa terasa sekarang sudah 14 tahun gue udah punya 28 kota. 28 kota. Yes, dari paling barat itu di Kepri di Batam sampai paling timur tuh di Sorong. Ini Papua Barat bukan Daya. PSSI, nggak ada hubungan sama PSSI. Nggak ada, ini swasta. Bener-bener mandiri. PSSI supportnya support moral aja lah. Ya, moral ya. Karena gue juga nggak mau ribet gitu ya. Karena kalau ke PSSI nanti kan urusannya ke Askot, ke Askap, ya kan ya. Lu tau lah itu birokrasinya rumit gitu. Harusnya kan negara nih ambil alih. Harusnya negara. Masa negara kalah sama Om Yuke? Lebih banyak urusan bisa diselesaikan sama Om Yuke daripada sama negara. Enggak lah. Gue hanya bagian aja lah. Karena gue tahu PSSI nggak bisa menjangkau semuanya, Ri. Karena tangan mereka juga terbatas. Sementara kalau swasta itu kan bergeraknya lebih elastis ya. Fleksibel. Kita nggak ada batasan-batasan dia. Kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa kan. Iya. Kan sifatnya waktu itu apalagi kita. visinya lebih ke CSR sebenarnya. Dan kalau swasta itu nggak terikat sama membership dari PSSI. Kan kalau yang dilakukan seperti Suratin itu kan dia harus member Askot atau Askap untuk dia bisa main kan. Kalau swasta kan bebas, lu mau dari sekolah formal, mau sekolah informal, mau dia punya keanggotaan PSSI, dia juga misalnya komunitas dari sebuah perkampungan, silakan ikut. Jadi bebas, potensinya lebih luas untuk dicari. Gitu. Jadi gue cerita sama Bel Xavier, dia bilang gini, idealnya pembentukan pemain profesional tuh di usia 10. Yes. Karena apa? Ketika umur 10 tahun, kakinya cuma hidup satu, kita bisa antisipasi secepatnya untuk ngidupin dua-duanya. Ini bukan timnas usia 10 maksud lu? Enggak, pembinaan. Oh ya, usia emas tuh 10 tahun kata dia. Bisa lu perbaiki kakinya satu lagi. Nah, akhirnya gue berimajinasi ya, kenapa dalam passing itu kita agak payah gitu dibandingkan negara-negara yang sepak bolanya maju. Di usia yang sama gitu. Di usia yang sama. Oh, berarti kaki kawan cuma hidup satu. Sehingga variasi tendangan terbatas. Iya, betul. Sementara Eropa ini sampai umur 10 tahun ya, termasuk juga pemain-pemain diaspora kita yang hidup dalam kultur sepak bola itu gitu ya. Kakinya udah
Kalau umur 10 tahun masih bisa dimaksimalin untuk Dilatih. ya walaupun nggak seperti dominan. kaki dominan, Ya, cuma bisa ngimbangin sehingga apa? Sehingga ketika mau passing itu nggak ketebak. Iya kan variasinya lebih banyak gitu. Gua baru ngerti waktu di sana di Portugal. Iya, masuk akal sih, Ri. Memang benar kalau dari awal sudah dibenahi ya, sudah diperbaiki kan harusnya dia terus bertumbuh makin meningkat usia dia kan makin banyak pelajaran yang dia bisa serap kan. Jangan sampai seperti yang kemarin ini di masuk timnas baru diajarin passing atau baru ngajarin passing. Iya, itu kan mengolok-olok akal sehat sebenarnya. Ya memang bukan tugas pelatih timnas juga ngajarin itu harusnya kan. Artinya kan ada masalah di bawah kan. Ada kultur yang salah gitu kan, soal roadmap, soal lain-lain tuh kan semua orang bisa bikin. Cuma pembinaan ini kan kuncinya harus dikerjakan. Iya. Lu mau punya roadmap seserius apapun kalau nggak dikerjain nggak ada gunanya kan gitu kan. Nah, pertanyaan gua dulu kan udah ada EPA. Iya. Ini 2019 tuh EPA dimulai. Iya, ini jadi solusi nggak sih terhadap persoalan ini menurut Om Yuka? Apakah ketika PSSI bikin EPA, liga-liga semacam Om Yuka ini udah nggak penting, top score ini udah nggak penting karena PSSI udah melakukan pembinaan nih lewat EPA? Belum sih, belum cukup, jauh dari kata cukup. Kenapa gue katakan begitu? Pertama nih kalau kita bicara EPA-nya aja nih, EPA ini kan hanya didominasi, hanya dimonopoli quote on quote oleh 18 klub Liga 1 dan usianya itu hanya 3 ya. 16, 18, 20. Sangat sedikit dari sisi kategori usia, juga sangat sedikit dari sisi kepesertaan. Sementara negara kita nih luas sekali, nggak bisa cuman diwakili oleh 18 klub Liga 1. Jadi harusnya semua klub-klub yang ada di bawah struktur liga di PSSI itu semua harus punya quote on quote EPA. EPA versi mereka lah ya. Jadi klub-klub pembinaan gitu. Yang harus kompetisinya reguler seperti EPA. Itu yang nggak ada di kita, itu yang nggak terjadi di kita. Karena orang menganggapnya bahwa untuk melakukan pembinaan di grassroots ataupun di youth itu hanya menjadi cost center. Mindset pemilik klub hanya itu. Karena gue untuk ngebiayain yang seniornya aja udah pontang-panting, masih banyak yang pada ngutang kan, apalagi biayain yang EPA, kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya sekarang PSSI keteteran kan. Kenapa kemudian ada ide untuk diaspora segala macam kan itu juga karena PSSI nggak punya pemain yang punya kualifikasi sampai ke situ, Bri. Jadi jalan pintas aja. Mungkin kalau Pak Erik datang ini struktur pembinaannya hasilnya kualitasnya udah di atas, mungkin dia nggak semasif sekarang datangin pemain diaspora. Tapi faktanya kualitas pemain lokal kita memang parah. Sampai di akar rumput pun juga seperti itu. Karena PSSI nggak melakukan, terutama yang ASKOT dan ASKAP ya di daerah, itu nggak melakukan pekerjaannya secara maksimal. Mereka hanya membuat kompetisi dengan bendera suratin yang seminggu kelar di regional, setelah itu dia lepas. Dan EPA itu juga turnamen kan? Kompetisi juga. Sekarang kompetisi. Jadi dia 2 kali ketemu, Ri. Cuman dibagi grup. Ya. Dibagi grup. Jadi kan 18 tim ini dibagi 3 grup. Jadi isinya 6. Terus mereka main kompetisi penuh. Jadi setiap tim itu main 20. Jadi dia namanya double round robin. Iya, double round robin. Ya. Tapi itu kan juga sebenarnya menyiasati karena jarak masing-masing klub ini kan jauh-jauh, Ri. Lagi-lagi kan soal ini. Iya. Kan kita nggak ada sponsor juga. Berarti nggak modelnya nggak worse dong harusnya. Iya kan. Mereka nggak bisa ketemu misalnya dari Padang ke Papua nggak mungkin ketemu. Pasti ketemunya di tim-tim barat aja. Regional itu. Idealnya kan semua ngiter dia kan. Iya. Nah, itu belum bisa kita lakukan ya. Political will dari negara juga terhadap olahraga, terutama sepak bola emang lu harus kritiki juga, Ri. Iya. Itu nomor sepatu itu prioritasnya. Iya. 34, 35 ya. Susah kan. Sementara daerah itu kayak ASKAP ASKOT itu kan tergantung dari suplai dari KONI juga. KONI sementara membawahi cabangnya banyak. Artinya ke independensi dan kemandirian ASKOT dan ASKAP sebagai ujung tombak pembinaan di bawah PSSI. Mereka harus kerja, harus harus maksimal gitu loh. Nah, oke, gua mau nanya dulu nih. Kalau kita lihat timnas senior itu nyari pemain kan dari Liga 1 dan juga liga-liga di luar. Iya kan? Itu jelas lah Liga itu. 1, Liga 2 lah. Iya, di luar kan. Sama liga-liga luar pemain diaspora gitu kan. Kalau U19 tuh cari pemain juga sama lah. Tapi banyak di sini. Iya, Liga 1 lebih banyak gitu. U17 juga banyak sama gitu. Iya kan? U17 itu dari Liga 19 masih masuk akal, banyak pemain muda di Liga 2, Liga 3 masih masuk akal. 17 tuh dari mana pemainnya, Om? Dari SSB. SSB-nya nggak ada kompetisi? Ya kompetisi kayak suratin, kayak Liga Top Skor gini. Sedih kan?
Ya itulah fakta sepak bola kita. Enggak maksud gue gini. Gue mau tanya nih. Kalau lu pemain junior, let's say U16 gitu. Itu idealnya lu bertanding selama 1 tahun berapa pertandingan sih? Idealnya itu kalau dari yang gue tahu itu minimal 30 game. 30 game. 30 game. Tapi kan untuk mencapai itu kan nggak semua daerah bisa, Ri. Karena island banyak segala macam. Sekarang itu rata-rata satu pemain timnas U17 kita yang U16 deh yang main AFF juara kemarin. Itu berapa pertandingan udah mereka mainin menurut Om itu? AFF yang kemarin U19. U16. U16. Yang juara kemarin itu loh. Itu banyak kan dari EPA sama dari Suratin ya. Ya paling sekitar 20-30. Nggak nyampe 30? Nggak nyampe. Oh itu nggak nyampe 30 bahkan mereka? Ada Asiana juga tuh banyak tuh kan. Makanya dia nambahnya tuh di kompetisi-kompetisi swasta. Dia ikuti kompetisi Suratin, sebagian dia ikutkan ke EPA. Tapi kalau Suratin kan kalah lu selesai. Iya. Ya itulah makanya. Iya kan lu kalau menang terus baru lu bisa melanjut kalau kan. Kalau kalah minggir. Itu memang sangat kurang sekali. Jadi kebanyakan jam bermainnya pemain junior kita itu nggak memadai ya sebenarnya. Sangat nggak memadai. Makanya perlu bantuan dari pihak-pihak swasta ya, seperti ya kayak Liga Top Skor, ntar liga-liga yang lain untuk mencukupi kebutuhan jam bermain mereka. Karena kalau cuman ngandelin Suratin aja kan, mereka sangat minim sekali. Terus kalau ngandelin EPA pun juga terbatas pesertanya. Jadi artinya pemain yang ikut pun juga sedikit. Gitu. Jadi bank data ataupun bank pemain dari timnas yang paling awal, talent poolnya dari paling bawah yang usia 16 itu yang paling pertama. Itu sedikit sekali. Gitu. Ini gue mau bukain nih Om Yoke. Contoh di Portugal nih yang gue pelajarin ya. Gue takut salah nih. Gue buka dokumen dulu nih. Tadi gue udah buka padahal. Tadi lu kasih liat gue kan? Iya. Ini dia. Ini karena ini nih gara-gara desain kalender ini. Nih ya. Jadi di Portugal itu Om, ini di bawah asosiasi Portugal nih. Langsung di bawah federasi. Ya kan? Di bawah federasi itu ya liga seniornya mereka itu ada sekitar 20 ini junior nih. Jadi kelompok umur itu mereka ada 19-17 itu nasional. Terus ada U19 17 semua nih. Nah, jadi ini di satu kelompok umur itu dibagi 18 region. Regional ya? Ya, dibagi 18 regional. Satu regionalnya itu punya 1 sampai 3 divisi. 3 sampai 5 divisi. Di setiap usianya? Di setiap usia. Gila. Jadi satu pemain itu dia tahu tuh di kelompok umur ini gitu. Makanya kemarin kalau gua harus mengevaluasi kesalahan kita di KKS adalah kita nggak terlalu strict di umur. Oke. Harusnya kalau memang mau membawa kawan-kawan ini untuk berkarir di Liga Junior di Portugal, kita strict aja umur 15. Jadi mereka masih punya 2 tahun untuk main di satu kelompok umur. Iya. Ini sekarang jadinya cuma 1 tahun. Mau nggak mau tahun depannya mereka harus naik ke 19. Gitu. Jadi lu bikin siklus baru lagi berarti tahun depan. Iya, tahun depan di liga kita mau bikin liga juga untuk melengkapi. Tadinya kan orang bilang menyaingi Liga Top Skor, tapi melengkapi. Kita harus sinergi lah. Iya, melengkapi Liga Top Skor ini ya untuk semakin banyak talent pool yang bisa lu lebih ambil, umur lebih bawah gitu. Nah, EPA itu pemainnya dari mana? Yang U16 tuh misalnya gue punya klub nih, gue Persis Solo misalnya. Atau Persija gitu. Dari klub-klub di regional mereka ambilin dari SSB. Nah, gimana cara nyarinya orang mereka kompetisinya? Lakukan dengan open seleksi. Dibungkus dengan open seleksi gitu kan. Karena kan lu harus tahu Ri bahwa sekarang mimpi para orang tua itu sangat besar sekali untuk bisa anaknya ikut EPA. Yang padahal setelah ikut EPA dia juga nggak tahu apa kelanjutannya bisa lagi apa enggak. Iya. Karena keinginan yang sangat besar itu sampai banyak sekali praktek-praktek malpraktek lah istilahnya lah untuk bisa seorang anak ini ikut EPA. Dia bayar tuh. Pakai berbayar bisa 20 juta, 30 juta. Untuk jadi salah satu pemain di EPA. Betul. Itu ada makelarnya. Jadi karena memang sistemnya dibuat memungkinkan praktek-praktek itu terjadi.
tadi gue katakan karena klub nggak mau keluar duit, akhirnya dia lelang tuh lisensinya. Ayo siapa klub yang mau nih pakai nama tim EPA gitu ya. Ntar lu atur sendiri dah seleksinya. Oh, jual bendera. Iya, yang penting begitu udah jadi pemainnya pakai jersinya si klub ini. Padahal ini udah sama dia istilahnya diborongin lah. Gua dengar ada salah satu SSB di Indonesia, SSB terkenal, itu jadi EPA klub. Iya. Di Oh iya. padahal mereka di Jakarta. Latihannya di Jakarta, Iya, latihan begitu di pas Jakarta. tanding EPA baru mereka. EPA-nya atas nama salah satu provinsi lah. Betul. Kampung gua. Lo berarti browsingnya itu dari mana kampungnya dia? PSKB Bukit Tinggi. banyak kayak gitu, banyak. Dan ini kan Karena kos bagi klub kan ini. yes, karena tadi gue bilang kan ini kan pembinaan itu buat klub-klub Liga 1 tuh seperti cost center. Jadi, Bukan dalam skema dalam tanda kutip ya, investasi. yes, harusnya berpikirnya begitu. Karena pondasi ekonomi klub-klub elit kita itu nggak kuat, Ri. Karena marketing mereka, terus cara mereka kreatif dalam mencari sponsor itu sangat sulit. Akhirnya mereka ambil jalan pintas. Udah gue ngurusin senior aja, yang youth-nya lu garap sendiri. Tapi nggak semua, Ri, kayak gitu ya. Gue nggak semua kayak gitu. Persis enggak, gue tahu. Iya. Persija enggak. Persija mereka memang open recruitment, mereka nggak ada EPA, mereka latihan. Tapi nggak ada kompetisi di bawahnya untuk ngecek orang ini betulan Mereka punya kompetisi internal. Iya, kompetisi internal kan kayak Persebaya juga ada. Persebaya, Persija, kemudian PSM Makassar, terus Borneo sekarang, Persebaya tadi lu bilang. Memang nggak semua. Yang terkenal Persebaya soalnya. Dia punya liga internal kan. Iya. Itu makanya tadi gue bilang nggak semuanya, tapi karena aturan yang sangat lunak ya dalam rekrutmen di EPA itu memungkinkan praktek-praktek yang tadi gue bilang praktek-praktek berbayar itu bertebaran di mayoritas klub-klub yang lainnya. Karena kita tuh kan nggak punya tradisi jual beli pemain ya di Indonesia ini kayaknya. Ya, betul. Gue ke Benfica kampus kan, masuk ke situ, lihat itu dia punya 18 lapangan, termasuk stadion mininya. Wah ini baru semua. Di samping Sungai Tejo di kota Lisbon itu. Keren banget nih markas dan akademinya, campnya. Gua tanya, ngobrol-ngobrol, lu tahu nggak duitnya dari mana katanya? Ini dari hasil jual Joao Felix. 120 juta euro. Dia bisa bikin sport center dan camp yang kayaknya dia bilang gue bisa garansi ini terbaik di dunia. Dia bilang kayak gitu. Hanya jual satu pemain tuh. Satu pemain. Harusnya mindset itu dimiliki oleh top level klub-klub kita ya. Iya. Bahwa pembinaan itu investasi bukannya cost center. Cuma mereka nggak sabaran, Ri. Iya, Maunya karena buru-buru aja, maunya cepet-cepet aja. ya karena liganya juga nggak pasti kan. Nah, Ini problem lagi. Makanya dalam otak gua ya gimana caranya kita ngedistrap sistem sepak bola kita. Langsung aja kita bawa pemain-pemain muda ini ke Eropa. Main di Liga Junior Eropa. Nanti kalau mereka jadi home ground, sekaligus kerja Pak Erick Thohir ini makin baik, peringkat FIFA kita makin naik, makin gampang kita untuk akses klub-klub di situ gitu kan untuk anak-anak kita ini gitu. ya. Dan itu dibutuhin juga sih, Ri, yang model-model kayak KKS gini ya, yang punya akses koneksi dan bisa mempromosikan pemain muda kita. Kalau makin banyak, wah, oke banget. Gua kemarin habis ketemu Wapres. Nih di sini aja gua ceritain aja. Gua bilang sama Wapres, Mas, dubes itu Mas. Saya pengalaman sama dubes Portugal. Dia bagus dubes Portugal ini. Namanya Duta Besar Yang Mulia Duta Besar Rudi Alfonso. Kalau nggak ada beliau nggak jalan tuh KKS kemarin. Beliau yang jadi ketemu Benfica, ketemu apa kita ajak approach ya? Kita ajak dia kan meeting kan, dia ikut kan. Baik itu yang dia approach apa atau follow up dari Benfica, kita selalu tunggu Pak Dubes dulu. Kalau nggak ada Pak Dubes kita nggak mau mulai gitu. Untuk apa? Bukannya kita nggak mampu sendiri, Om Yuga. Kita bisa aja ngomong negosiasi sendiri. Cuma klub-klub di sana ketika Dubes kita yang datang Beda ya? beda. Negara hadir gitu. Iya. Ini jadi si Dubesnya bilang, lu lagi berurusan dengan perwakilan 280 juta penduduk and we are the member of G20.
Oh itu merinding juga klub-klub di Portugal, mereka negara dunia ketiga juga kan. Cemas juga dia dengar G20 member kan. Ini nggak main-main G20 gitu. Ekonominya skala ekonomi terbesar di dunia gitu. Itu membuat saya bilang sama Wapres kemarin, Dubes itu jangan yang bisnis as usual untuk terutama di negara-negara sepak bola. Agar dia bisa ketok federasi sana segala macam kayak Rudi Alfonso ini gitu. Betul setuju gue. Jadi harus ada kerja tambahan lah buat dubes-dubes terutama yang terkait dengan negara-negara sepak bola untuk bantu gitu. Taruhlah di Brazil Mas kata saya kan, terus di Belanda, Inggris tuh harus orang gila bola taruh situ. Biar dia nggak ngerasa kerja ngurusin beginian. Iya kan? Iya. Kalau ngerasa kerja kan males ya. Kerja tambahan soalnya. Kerja tambahan. Ini kan kalau dia hobi kan ya. Buat merah putih. Om, karena gue ngerasa, benar kata Om Yuka tadi, akhirnya klub nggak ngerasa ada kepastian akan profit juga dengan melakukan ini. Why not kita coba ngedisrupt sistemnya untuk bawa anak-anak ini main di liga junior di Eropa. Karena gini ya, kita tuh didoktrin dari kecil, Indonesia ini negara strategis. Kita di antara dua benua, kita di antara dua samudra, kita dilewati oleh berbagai macam jalur segala macam, itu doktrin kita kan. Cuma dalam sepak bola harus kita akui kita ini negara terisolir. Kenapa gue bilang gitu? Brazil ke Portugal cuma 7 jam. Afrika paling lama cuma 11 jam. 12 jam paling lama. Kalau nggak transit ya. Iya, makanya lebih banyak di kesana ya. Iya, ke Eropa segitu. Apalagi kayak Aljazair ke Cadiz gitu di Spanyol cuma 2 jam naik kapal kok. Negara-negara Afrika Utara. Jepang pun sebenarnya dari Jepang ke Jerman atau apa paling cuma 10 jam, 10 Kalau jam. kita perlu harian tuh ya. Kita ya belum transitnya. Jakarta, gue naik Turkish nih, pesawat murah ya kan. Lebih murah lah kemarin. Turkish kita naik. Jakarta, Istanbul 12 jam. Istanbul, Lisbon 5 jam. 17 jam bos. Belum masuk transit. Sama transit 21 jam. Hampir 1 harian. Itu udah terisolir yang pertama tuh. Terisolir kedua tuh nggak apa? Bahasa. Ya, kita bahasa kita ini nggak bisa bahasa Belanda kita. Sementara Brazil ini bahasa Portugis. Argentina ini bahasa Spanyol. Ya gue nggak yakin juga Messi jadi sejago itu kalau lahir di sini. Kalau dia ke Spanyol. Kalau dia nggak ke Spanyol. Iya. Mungkin ya, karena dia tumbuhnya di Spanyol kan, Messi kan, dari kecil di La Masia kan. Iya betul. Jadi keterhubungan antara Argentina dan Spanyol. Dari demografi udah jauh ya. Iya, itu dekat gitu. Kalau yang itu kan dekat. Iya, kalau kita kan jauh banget. Susah Om, padahal kita ini market sepak bola terbesar. Ya setuju gue. Ini ironi nih. Ya, betul. Jadi kalau nggak ada extra effort ya susah. Makanya ini nggak bisa, ini kayak industri pertahanan nih. Kalau negara nggak invest nggak ada yang ngurusin. Iya, betul. Gue udah bilang gitu kemarin ketemu sama Wapres. Mumpung sekarang ketua umumnya lagi semangat. Terus gitu. lagi powernya juga tinggi. Dan mau jadi capres. Ya kan? Kita buka-bukaan aja buat apa lagi gitu loh. Ini kan momentum. Buat gue nggak apa-apa Pak Erik jadi capres kalau dia achieve sama PSSI. Yes. Why not? Itu reward buat dia gitu kan untuk challenge politik selanjutnya. Tapi dia achieve dulu gitu kan. Jangan ambil hore-horenya tapi nggak mau berdarah-darah kan. Iya kan? Gitu Om Yuka. Jadi gue itu yang gue mau lakukan di KKS. Setuju. Dan tahu nggak orang-orang tua di situ Om itu kaget loh. Mas, tetanggaku belum percaya anakku ke Portugal sampai memang udah berangkat ke Portugal itu udah foto di Portugal. Ini belum percaya. Belum percaya ditipu kamu gitu-gitu. Masa nggak minta duit? Karena ada praktek-praktek kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau KKS sekarang jualan ke lokal, kita bikin pengumuman orang udah banyak datang pasti. Iya. Karena udah proven. Ya kan, udah proven. Setuju gue. 1 orang udah dipanggil TC Timnas. 2 kan dulu bilang.
yang kedua hari ini. Oh. Bayangin 2 orang. Padahal baru ya. Baru. Bagaimana lu kalau rutin tuh ya? Iya makanya gue ngurus bola. Itu juga Ri, yang bikin kebanggaan gue Ri. Iya. Karena selalu dari setiap edisi Top Score tuh selalu ada pemain yang dipanggil timnas. Iya itu. Jadi membuat semangat kita untuk terus membina Itu kan. happiness ternyata gue gak tahu gue. Gue udah 14 tahun Ri, makanya gue seneng Makanya. mengelola pembinaan usia muda. Ini kayak ikigai buat gue nih. Kayak oksigen buat Iya gue. gue punya meaning of life akhirnya gitu. Oh iya, selama ini lu gak berarti ya selama ini. Gue rutin aja sama. Gimana makan besok ya? Masih gitu. Kalau sekarang ada meaning of life. Itu gue. magisnya sepak bola emang itu. Gila, Ri. gila loh. Apalagi lu usia muda kayak gini kan, lu jariah lah minimal lah. Kalau ngambilin untung, gak akan ada untung ya di usia muda kayak gini. Yang ada lu boncos. Nggak ada, pasti boncos. Itu dia kenapa klub-klub Liga 1 gak mau ngurusin youth kan, karena mereka tahu bakal boncos. Iya. Makanya perlu orang-orang kayak kita gini lah. Nggak tahu caranya. tapi itu bayar ya EPA itu. Gimana orang mau yang terbaik masuk tuh caranya? Ya, gue sempat bilang waktu itu ya di sebuah podcast harus ada regulasi yang strict dari federasi terhadap EPA dalam proses rekrutmen, Ri. Karena rekrutmen itu dibiarkan bebas, tidak dikontrol, tidak diawasi, diberikan kebebasan kepada masing-masing klub untuk mencari metode sendiri dalam mengumpulkan pemain. Akhirnya praktek-praktek itulah yang terjadi. Nah besok untuk menghindari itu LIB harus melakukan, ataupun juga PSSI ya, harus melakukan asesmen pendampingan sama klub itu, sekaligus juga memonitoring bagaimana cara rekrutmen lu. Tapi gue nggak masuk akal di gue itu ya Om. Soal Liga Junior harus punya klub Liga 1 itu kan jadi jualan bendera. Ya, oh iya maksud lu yang dianeksasi gitu kan? Iya. Kayak di Portugal itu yang tadi gue bilang, itu banyak ada loh tim yang di seniornya Liga 2. Tapi tim juniornya Liga 1. Oh, di akademinya Liga 1. Liga 1 semua kelompok umur. Cuma tim seniornya Liga 2. Ada lagi yang tim seniornya Liga 1, tim juniornya Liga 2. Betul. Kayak Amadora itu tim juniornya Liga 2. Enggak, maksud gua Keren. Ya. mereka ya Soalnya itu gini Ri, kalau di EPA Liga 1 ini sorry gue potong ya. Kenapa sistem-sistem yang pragmatis itu dilakukan? Karena mereka nggak tahu bahwa tim akademinya ini kalau dibina, apakah mereka akan tetap bertahan di Liga 1? Karena kan kewajiban EPA itu melekat ke tim Liga 1. Iya, makanya. Jadi kalau mereka degradasi, ini gimana nih? Iya, makanya lebih absurd lagi Iya, kan. absurd, bubar jadinya ini. Bubar, harusnya mereka main aja di EPA Liga 1-nya mereka terus. Yes. Tapi EPA. Betul. Mau timnya mau bubar yang seniornya juga nggak apa-apa kalau tim junior lu ternyata Ada. juara terus Iya. ya gimana? Kalau dia terus ngebina. Coba misalnya ya, contoh. Let's say apa ya, gua nyebut klub kampung gua aja lah. Semen Padang gitu misalnya. Semen Padang degradasi, let's say misalnya. Ini gua bukan doain nih kawan-kawan ya. Misal nih contoh kasus. EPA-nya bubar tuh Ri. EPA-nya juara musim ini. Ah, kesian kan pemainnya yang nggak Iya, lanjut. gimana caranya tuh? Aduh, emang problematik. Absurd kan? Absurd juara bertahan harus bubar karena Karena seniornya bukan salah dia. Iya, bukan salah dia. Bukan salah dia gitu ya. Gue udah main dengan baik. Iya. Juara ini barang. Cuma gue harus bubar. Karena seniornya degradasi. Karena seniornya degradasi. Itu gimana cara menjelaskannya coba? Om Yuka. Susah ya. Susah karena ujung-ujungnya pemain itu akhirnya dibetot kanan kiri jadinya karena dia nggak bertuan lagi kan. Setelah turun tim seniornya otomatis itu bubar. maksud gue PSSI bikin itu dipikirin gak sih itunya? Gue juga nggak tahu tuh. Nggak paham, nggak mateng atau sekedar untuk memenuhi licensing AFC karena salah satu dari AFC licensing untuk klub Liga 1 itu mereka acknowledge bisa buat ikut kompetisi antar klub Asia. Pembinaan itu Ri. Jadi ini ngakal-ngakalin. Makanya itu padahal kegembiraan sesungguhnya bermain bola itu ada di usia anak-anak loh. Kita kehilangan kegembiraan kita. Iya. Jadi jangan heran Pak Erik dimaki-maki supporter kayak gitu karena kegembiraannya kurang. Iya kan? Yes. Kan bermain bola yang gembira itu ya Pak Erikin Muda makin gembira harusnya kan. Betul. Menghadirkan apa ya? Passion, antusiasme. Iya. Ya gitulah Ri. Sedih juga ya. Makasih Om Yuka. Ya sama-sama. Gak Itu, terasa juga ya. iya, Kalau ngobrolin bola mah bisa seharian loh. Iya gila loh. Itu tapi EPA 30 juta itu buat gue gak masuk akal itu. Kan sampai ada yang dipukul-pukulin loh pelatihnya. Hah?
pelatihnya itu ada sampai dipukulin sama orang tua karena dia nggak mainin anaknya yang udah bayar. Itu kejadian, Ri. Baru tahu lo. Baru tahu gua. Parah itu. Enggak, gue sempat appreciate loh sama sistem itu loh. Wah ini bagus juga PSSI ini udah serius nih gitu. Ternyata behind. Tapi gue pelajari kan, ini kalau timnya degradasi tapi tim juniornya juara, ini buat gue udah gak masuk akal nih. Kenapa lu harus menanggung dosa yang bukan lu buat gitu? Dosa turunan jadi. Ini buat gue nggak make sense sama sekali udah. Ngeri ya, maksud gue. Ya itulah yang terjadi. Peradaban sepak bola kita masih perlu. Kalau dibilang terbelakang ekstrim ya, Iya. tapi tertinggal lah. Iya. Kalau bahasa gue tuh terisolir. Iya makanya kita harus buka jalan-jalan semakin banyak. Itu dia, gitu. betul. Kalaupun di dalam belum bisa kita benahin semua, Kita buka akses buka keluar. jalan kemana-mana dengan apa yang kita punya. Toh Supaya yang, alirannya nggak ngendep di dalam doang, gitu Iya. kan bisa keluar. toh yang bangga kita juga semuanya. yes. Ini nggak ada kerja buat 1-2 orang, buat negara ini kok kita bangga gitu. Kalau ada acara Liga Top Skor kita diundang. Boleh. Miko. Ntar gue undang lah. Kalau bisa KKS ikut. Boleh, ikut dong bikin tim sendiri ngikut. Oh iya, KKS aja. Iya, boleh. Iya kan? Tim seleksinya kan? Iya. Boleh. Kita kan ada nasional roundnya, ikut. Iya kan? Wah, seru itu. Lu uji lu. Iya, kita uji Justin nih kan. Beneran bisa nge-coach nggak dia? Oke. Oke. Kita tutup Sip, dengan itu. thank you. Ya.